Hai, kita dari Samsi, di mana kita ngebahas seputar sejarah dan pembahasan masa lalu yang menarik. Kali ini, kita akan membahas salah satu sejarah besar peninggalan kerajaan Inggris di masa lalu, adalah Ksatria Templar, yang mana orde militer keagamaan ini memiliki segudang misteri, legenda dan mitos tidak kalah menariknya dengan pembahasan sejarah yang lain. Gimana kisahnya? Sebelum kita mulai pembahasannya, untuk teman-teman yang belum menjadi investor di channel ini, kalian bisa join dengan menekan tombol subscribe. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Jadi, ini ceritanya. Di jantung kota London, tersembunyi sebuah bangunan yang menyimpan jejak sejarah misterius. Gereja Kuil, simbol kekuatan dan pengabdian yang dulu dimiliki oleh Ksatria Templar. Salah satu peninggalan sejarah yang sering terabaikan di London adalah Gereja Kuil, sebuah monumen yang menyimpan jejak sejarah penting tentang Inggris dan peranannya dalam Perang Salib. Sejarah Ksatria Templar di Inggris bermula tak lama setelah berakhirnya Perang Salib Pertama, saat Yerusalem direbut dari kekhalifahan Fatimid. Sebuah konflik besar yang dilancarkan untuk melindungi situs-situs suci dan wilayah Kristen Timur dari pengaruh dunia Muslim. Apa yang kemudian terjadi menjadi kisah panjang yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan, dipimpin oleh para pejuang abad pertengahan yang menggabungkan pengabdian religius mereka dengan semangat ksatria yang menjadi ciri khas zaman itu. Ksatria Templar adalah sebuah orde militer yang didirikan pada tahun 1119. Diketahui, Hugh de Payens, seorang ksatria dari Prancis, memohon kepada Raja Baldwin II untuk membentuk sebuah orde militer yang bertujuan melindungi para peziarah Kristen. Dari sini, lahirlah Ksatria Templar. Berkat dukungan dari Raja Baldwin II, Ksatria Templar mendapatkan markas di Bukit Bait Suci di Yerusalem. Orde ini bertahan hampir 2 abad, di mana anggotanya menjadi pejuang yang tangguh dan terlibat dalam pertempuran-pertempuran sengit yang dikenal sebagai Perang Salib. Pada tahun 1099, Yerusalem berhasil direbut dari kekhalifahan Fatimid oleh tentara Salib, dan kota suci itu jatuh ke tangan bangsa Franka. Namun, kemenangan ini tidak cukup untuk mengamankan wilayah sekitarnya, sehingga para peziarah Kristen tetap dalam posisi rentan ketika mereka berziarah ke Yerusalem. Untuk melindungi mereka, pada tahun 1119, seorang ksatria Prancis bernama Hugh de Payens mengajukan permohonan kepada Raja Baldwin II dari Yerusalem untuk membentuk sebuah orde religius yang bertujuan melindungi para peziarah Kristen itu. Baldwin dan Patriark Yerusalem, Warmont, menyetujui permintaan ini, dan dengan demikian, Ksatria Templar diizinkan untuk bermarkas di istana kerajaan di Bukit Bait Suci. Sementara itu, di ujung barat Eropa, Inggris berada di pinggiran Perang Salib Pertama, dengan keterlibatan yang minim dibandingkan dengan negara-negara tetangganya seperti Prancis. Namun, beberapa tahun kemudian, pada tahun 1128, Hugh de Payens mengunjungi Inggris dengan harapan mendapatkan dukungan finansial dan personal. Dalam waktu singkat, misinya berhasil, dan pada tahun yang sama, rumah Templar pertama didirikan di London. Para pendukung awal orde ini, termasuk Raja Stephanus dan Ratu Matilda, Templar kemudian pindah ke lokasi yang lebih besar, yang mencakup Lincolnshire, menandai awal dari pengaruh mereka yang semakin kuat di Inggris. Dari London, pengaruh Templar menyebar dengan cepat. Mereka menguasai tanah, mendirikan gereja, benteng, dan perkebunan di berbagai wilayah Inggris. Pada tahun 1185, Raja Henry II menjadi salah satu dari banyak raja Inggris yang mendukung kegiatan Templar dan memenuhi kebutuhan mereka. Bahkan sampai membiayai pemeliharaan 200 ksatria Templar di Tanah Suci. Henry II juga memberikan tanah kepada Templar yang digunakan untuk membangun gereja bundar yang dirancang menyerupai makam suci di Yerusalem. Gereja ini diresmikan oleh Raja Henry II pada tahun 1185.
menandai awal dari tradisi panjang hubungan antara raja-raja Inggris dan ksatria Templar. Kekayaan dan pengaruh Templar tidak hanya terbatas pada kekuatan militer. Mereka juga memainkan peran penting dalam keuangan kerajaan, terutama dalam pengumpulan pajak yang dikenal sebagai Persepuluhan Saladin. Raja Richard I melanjutkan hubungan erat dengan Templar. Selama Perang Salib Ketiga, Templar menjadi bagian integral dari pasukan tentara salib yang dipimpin oleh Richard. Pada tahun yang sama, ordo militer ini diakui statusnya, dengan Master Inggris dari ordo ini duduk di House of Lords sebagai Baron pertama kerajaan, Primus Baron. Sebuah posisi yang menunjukkan prestis dan kekuasaan di lingkaran tertinggi pemerintahan Inggris. Pengaruh mereka semakin tersebar di seluruh negeri dengan berbagai properti yang dibangun di banyak tempat. Perkebunan di Quill Crossing di Essex, misalnya, adalah salah satu contoh tertua dari properti Templar di Inggris. Salah satu contoh kekuatan Templar di Inggris adalah Quill Crossing di Essex, sebuah perkebunan yang menjadi pusat aktivitas pertanian dan ekonomi mereka. Bangunan-bangunan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal bagi para ksatria, tetapi juga sebagai pusat kegiatan religius, ekonomi, dan militer. Seiring waktu, infrastruktur milik Templar berkembang di seluruh negeri, mulai dari jantungnya di London hingga daerah-daerah seperti Kent, Essex, dan Hertfordshire. Bahkan lebih jauh ke utara, di wilayah seperti Warwickshire, Lincolnshire, dan Yorkshire, kehadiran mereka terasa. Selain peran militer dan keuangan, Templar juga terlibat dalam kegiatan sosial, seperti pendirian rumah sakit di Newark, Nottinghamshire untuk merawat orang sakit, yang mana juga menjadi markas besar ksatria Templar hingga tahun 1254. Di Kent, Stroud adalah tempat lain yang penting, di mana Raja Henry II menyumbangkan tanah kepada Templar pada tahun 1159, yang kemudian digunakan untuk mendirikan berbagai bangunan, termasuk aula, dapur, dan kandang kuda. Sebagian dari bangunan ini masih bertahan hingga kini, seperti Temple Manor yang dibangun pada tahun 1240 dan berfungsi sebagai tempat singgah bagi pejabat yang berpergian antara Kent dan London. Dengan semakin banyaknya tanah dan properti yang dikuasai, kekayaan Templar terus meningkat. Kuil baru di London menjadi pusat keuangan mereka, tempat penyimpanan kekayaan besar yang digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan. Banyak dari situs-situs ini masih mempertahankan nama kuil, yang menunjukkan warisan abad pertengahan ksatria Templar yang tersebar di seluruh negeri. Dalam periode ini, para pengacara pertama Inggris mulai bekerja di kuil baru, memberikan nasihat hukum bagi organisasi internasional yang berkembang pesat ini. Setelah kematian Raja Henry II, putranya yang ketiga, Richard III, melanjutkan hubungan ayahnya dengan Templar, dan ordo ini menjadi bagian integral dari pemerintahan dan kegiatan militer selama Perang Salib Ketiga. Sebagai seorang raja tentara salib, Richard mengambil alih komando dan meraih kemenangan melawan Saladin, meskipun dengan biaya besar yang sebagian besar didanai melalui pajak dan sumbangan yang dikumpulkan oleh Templar. Pada masa pemerintahan Raja Henry III, Templar mencapai puncak kekuasaan mereka di Inggris. Sang raja bahkan menghadiri upacara konsekrasi nafe baru di Gereja Bundar, sebuah tanda dari hubungan yang kuat antara monarki dan Templar. Selama pemerintahan raja-raja berikutnya, Templar tidak hanya memegang kekuatan politik yang besar, tetapi juga pengaruh finansial, karena mereka menjadi bagian penting dari mekanisme keuangan istana kerajaan. Setelah kematian Richard, Raja John terus memberikan hak istimewa kepada Templar, termasuk kekebalan dari hukum lokal yang diberikan oleh Paus Innocentius III melalui sebuah bulat pausan yang menjadikan bangunan Templar sebagai tempat perlindungan keuangan. Namun, kekuatan ksatria Templar mulai meredup di bawah pemerintahan Raja Edward I
yang semakin membatasi pengaruh mereka dalam kehidupan publik dan keuangan. Pada awal abad ke-14, tepatnya pada tahun 1308, Raja Philip IV dari Prancis memulai penindasan besar-besaran terhadap ordo ini, yang kemudian diikuti oleh Raja Edward II di Inggris. Pengadilan terhadap Templar di Inggris berlangsung dengan penuh kontroversi. Meskipun banyak dari mereka yang dibebaskan, tekanan dari Prancis akhirnya menyebabkan pembubaran resmi ordo. Pada tahun 1312, Konsili Wina secara resmi membubarkan Ksatria Templar dan properti mereka disita oleh mahkota. Meskipun begitu, di Inggris, banyak anggota Templar yang berhasil menghindari penangkapan dan bergabung dengan ordo lain, seperti Hospitallers. Dengan demikian, Ksatria Templar secara perlahan memudar dari panggung sejarah Inggris. Namun warisan mereka, baik dalam bentuk simbolisme maupun pengaruhnya terhadap kehidupan abad pertengahan, tetap abadi. Era baru telah menyingsing. Namun, dampak Ksatria Templar akan selalu tertanam dalam sejarah dan landscape Inggris. Meskipun dibubarkan, warisan Templar di Inggris masih dapat dirasakan hingga hari ini. Gereja kuil dengan arsitekturnya yang megah dan sejarahnya yang kaya menjadi saksi bisu dari kekuatan dan pengaruh mereka di tanah Inggris.